Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendia Mulyani, BP 1711021005 dari kelas 4A D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas literatur review, di mana saya mengangkat judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia, sebagai negara yang berkembang, tengah melakukan pembangunan di segala bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lainnya. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi lebih baik serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, untuk pembangunannya dan mengurus dananya akan dikelola oleh daerah itu sendiri. Maka, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah yang dinamakan desentralisasi. Hal ini pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak merupakan salah satu peran penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan asas otonomi, maka potensi keuangan daerah akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang keterselenggaraannya urusan pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Topik yang kedua yaitu definisi. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi pajak daerah. Pos penerimaan non-pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengklasifikasian pajak daerah, yang pertama itu jenis pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu retribusi. Menurut Siahan tahun 2005, beberapa ciri yang melekat pada retribusi. Yang pertama yaitu retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Yang kedua, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. Yang ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Kemudian retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. Yang terakhir, sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Pengklasifikasian retribusi daerah, yang pertama itu jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan penyetoran kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Klasifikasi yang kedua itu jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah,
retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pasanggerahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Yang ketiga, perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, serta yang terakhir itu retribusi izin usaha perikanan. Topik selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini, penulis mereview 10 jurnal yang terdapat pada penelitian terdahulu, dimulai dari variabel independen yang digunakan oleh masing-masing peneliti, di mana ada 6 jurnal yang membahas variabel independen yaitu retribusi daerah dan pajak daerah. Kemudian, ada 4 jurnal yang membahas variabel independen tentang kontribusi daerah dan efektivitas pemungutan pajak, dengan variabel dependennya yaitu pendapatan asli daerah. Di sini, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu, dimulai dengan penelitian dari Andi Pilham Mauri, Matahata, dan Hasmin pada tahun 2017, di mana judul yang mereka ambil adalah Analisis pengaruh penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sopeng. Tujuan dari peneliti mereka ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sopeng. Metode atau analisis data pada penelitian ini yaitu data runtut waktu atau time series. Data time series yang digunakan dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan asli daerah, serta retribusi daerah dan pajak daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sopeng tersebut. Peneliti yang kedua yaitu MD Krishna Arta, Anggar Kusuma, dan Nigistu Putu Wirawati pada tahun 2013, yang berjudul Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sekabupaten atau kota di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk menguji pengaruh pajak dan retribusi daerah secara parsial serta untuk mengetahui variabel yang lebih dominan dari kedua variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah sekabupaten atau kota di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda yang dapat diuji dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil dari penelitian mereka ini yaitu
Berdasarkan hasil oleh data dapat diketahui bahwa model regresi tidak tidak ada penyimpangan pada uji asumsi klasik. Dari hasil uji T menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah, yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. Selanjutnya, saya mengambil penelitian dari Puja Rizky Ramadan pada tahun 2019, di mana judul dari peneliti ini adalah pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah, kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan menggunakan metode studi dokumentasi populasi. Dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian demikian juga dengan halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian adapun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten atau kota di Sumatera Utara tersebut. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.